Selamat pagi Smart Listener, Anda tengah menyimak Perspektif Indonesia. Jika seperti biasanya kami hadir dari Demak Senayan, maka di tengah merebaknya wabah virus corona, kami bersama-sama dengan tim Populi Center bersepakat dan kemudian juga dengan Demak Senayan. Sekalipun situasinya mungkin tidak nyaman, tapi siaran ini tetap harus berlangsung karena informasi kepada Anda semuanya tetap kami harus hadirkan. Oleh karena itu, di dalam beberapa minggu ke depan, program Perspektif Indonesia akan hadir melalui studio Smart FM yang ada di Jakarta. Kami menyapa Anda semuanya di seluruh Indonesia, mulai dari Kota Makassar, Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Palembang, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, dan juga kota-kota di sekitar Jakarta seperti Serpong, Cibubur, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya. Begitu pula dengan Kota Depok. Dan Smart Listener, Anda juga bisa menyimak siaran kami pada pagi hari ini melalui streaming di radiosmartfm.com. Kemudian Anda juga bisa download melalui Android, melalui Smart FM via Google Play, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat mudah sekali. Atau melalui FM Radio di 95,9. Kami mengudara pagi hari ini dan saya yakin juga ada banyak rekan-rekan media lain yang sedang menyimak perbincangan pagi hari ini, di mana kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan 5 narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Melkiades Lakalina. Bapak Emmanuel Melkiades Lakalina adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Kemudian nanti juga kita akan berbincang bersama dengan Ibu Sri Meliana. Beliau adalah anggota Komisi 9 FPR, fraksi Gerindra, DPR maksud kami, dari fraksi Gerindra. Kemudian kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bapak Sudirman Said, beliau adalah Sekjen PMI. Kemudian ada Ibu Yaya Nurhidayati dari Indonesia Bergerak, lalu kemudian ada Bapak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik, dan kami sedang mengupayakan untuk bisa terhubung dengan Bapak Dr. Puji Pujiono, beliau adalah ahli manajemen bencana. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan Smart Listener, kami mengajak Anda untuk membahas bahwa situasi yang terjadi saat ini membuat pemerintah di banyak negara tidak bisa bekerja sendiri mengatasi bencana virus corona. Nah, apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat ini sudah tepat, sudah efektif langkah-langkahnya? Pagi ini kami mengajak Anda untuk membahas topik gerakan masyarakat melawan corona. Dan kesempatan pertama kami ingin menyapa Bapak Melkiades yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Pak Melkiades. Selamat pagi Bu. Tetap sehat ya Bapak ya. Terima kasih, kita semua sehat ya. Oke, kita semua sehat dan kita berharap Indonesia bisa segera melewati masa-masa berat ini ya Pak Melkiades ya. Betul. Baik, Pak, pandangan awal dulu dan Bapak bisa mengomentari atau bisa kemudian memberikan pandangan di awal perbincangan kita mengenai perkembangan sampai dengan saat ini. Tercatat kalau sampai tadi malam begitu ya, ini sudah kasusnya sudah sampai dengan di atas 300 begitu dan jumlah yang meninggal juga bertambah. Apakah menurut Bapak kemudian pemerintah sudah tepat efektif langkah-langkah yang dilakukan? Silakan Pak Melkiades. Ya, pertama kami dari DPR RI Komisi 9 semenjak awal kasus ini merebak di Wuhan itu sudah berbicara dengan Kemenkes dan jajarannya agar ini kita antisipasi secara bersama dengan baik. Dan pada saat itu mungkin kita masih ingat betul bahwa kedatangan WNI ex Wuhan yang kita bawa ke Natuna, itu juga DPR RI Komisi 9, kami juga termasuk ke Natuna mengantar dan juga melihat mereka, kemudian juga menyebut mereka ketika mereka selesai dari sana. Kami menyaksikan bahwa memang soal ini masalah yang sangat serius ya. Dan semenjak awal Komisi 9, semua fraksi tanpa kecuali, kita betul-betul membackup pemerintah agar membuat mitigasi bencana yang tepat dari aspek kesehatan maupun juga aspek yang lain. Nah, berikutnya memang dalam perjalanan kita tentu melihat dari aspek bagaimana pemerintah mencoba melakukan langkah-langkah mitigasi kesehatan dan yang lain-lain ya. Iya. Nah, terkait aspek kesehatan sebenarnya dari awal kita termasuk negara yang paling awal memiliki kit untuk mendeteksi orang positif atau tidak corona.
Paling awal Bapak Paling katakan tadi awal, ya. tahun ini paling awal, karena CDC Atlanta Amerika itu mereka yang pertama kali menemukan kit untuk bagaimana bisa mendeteksi ini, dibanding China malah duluan Amerika ya. Kemudian alat itu juga memang kita juga dapat lebih awal karena hubungan Pak Menkes sebagai dia kan Pak Menkes ini kan sebagai ketua dokter militer sedunia ya. Iya. Jadi bisa mendapatkan barang itu, dan memang dari awal sebenarnya pemerintah sudah melakukan deteksi di berbagai pintu masuk itu, tapi memang tidak mau disampaikan ke publik. Oke. Karena takut publik itu panik ya. Nah, kemudian sudah mulai thermal scanner dan seterusnya itu. Nah, tapi memang saya kira karena ini memang wabah yang sama sekali baru, penyebarannya juga sama sekali baru, kita sama sekali belum punya pengalaman, kecuali flu burung dulu ya, memang kita bisa mengenal dengan baik. Nah, akhirnya kita menyaksikan bahwa sampai hari ini kita sudah punya 300 lebih yang positif terinfeksi dan sebagian sudah meninggal ya. Iya. Nah, menurut kami begini Mbak, saat ini kita sudah masuk pada kebijakan social distancing ya. Betul. Pemerintah sudah melakukan social distancing, dan untuk itu sebenarnya saat ini butuh kerjasama, butuh kepatuhan, butuh disiplin dari seluruh pihak tanpa kecuali. Oke. Untuk bersama-sama menjalankan kebijakan ini, karena kalau kita social distancingnya ada yang jalan, ada yang tidak, khawatirnya nanti itu tetap masih ada pergeseran virus yang tidak bisa terkontrol. Nah, kalau hari ini kan kita sudah social distancing sudah satu tahap. Kemudian yang setahu saya rapid test itu dalam hari-hari ini sudah mulai masuk cukup banyak ya, mulai bisa dipakai di epicentrum ya. Jakarta dan sebagainya sudah mulai bisa dipakai. Nah, kalau rapid test ini sudah mulai bisa jalan tuh biasanya itu akan ada peningkatan status dari yang positif, karena mungkin orang setelah cek dia mungkin kena ya. Nah, tapi kan sebenarnya begini, buat orang yang kena atau sudah positif terinfeksi COVID-19 ini, hasil komunikasi kami dengan jajaran Kemenkes itu ada 3 pola sebenarnya. Pola pertama, kalau dia kena COVID-19 dan positif, tapi orangnya sendiri relatif sehat, tanda-tanda, atau istilah kita itu asimptomatik, berarti kita sebenarnya tidak perlu juga harus itu dibawa ke rumah sakit. Orangnya bisa mengisolasi diri, kayak Tom Hanks lah kita lihat ya. Tom Hanks itu kan dia kena kemudian dia mengisolasi diri, dia umumkan saya kena dan dia mengisolasi diri. Itu satu pola tersendiri ya. Jadi orang setelah dia jalan positif, dia declare bahwa saya kena COVID-19, kemudian saya mengisolasi diri, jadi saya tidak mau ditemuin orang. Itu selama masih inkubasi 14 hari. Malah lebih baik itu 1 bulan bila perlu. Selama sebulan itu bila perlu dia tidak berhubungan dengan siapa saja, mengisolasi diri di mana, di kamar, di rumah gitu, dan tidak bisa ketemu orang atau ditemuin orang. Pola kedua yang sekarang pemerintah lagi lakukan adalah bagaimana mulai mempersiapkan tempat-tempat darurat di luar rumah sakit. Kayak Wisma Atlet, ada usulan Wisma Haji, ada usulan hotel juga begitu ya. Tapi intinya itu adalah orang diisolasi, di karantina di luar rumah, tapi mungkin di hotel dan Wisma dan sebagainya. Itu mungkin kategori-kategori yang mungkin orang yang butuh penanganan lebih lanjut ya, jadi nggak bisa sendiri begitu ya. Betul, yang mungkin di rumahnya dia relatif tidak punya orang yang bisa bantu dia ya, mungkin dia butuh yang seperti itu. Itu pun juga dalam level penanganan yang belum berat benar ya. Jadi ada yang memang tidak punya gejala, ada yang kemudian positif tapi dengan gejala yang relatif ringan atau sedang, itu mungkin bisa dipakai transit seperti itu. Nah, kalau dia gejalanya berat, nah itu yang dibawa ke rumah sakit. Karena kalau semua dibawa ke rumah sakit, khawatir kami jangan sampai rumah sakitnya nggak kuat. Nah, kalau rumah sakitnya nggak kuat nampung, karena kita ini masih mikir penyakit lain ya. Betul. Di Republik ini bukan cuma COVID-19 yang harus kita khawatirkan. Kan betul. Ada TBC, ada DBD, betul. Ada DBD, dan banyak sekali penyakit, stroke, dan seterusnya juga perlu kita perhatikan. Sehingga tentu ini juga bisa kita berbagi agar penanganan soal ini juga sesuai dengan kondisi klinis atau faktual yang dialami oleh setiap pasien. Sekali lagi, ada isolasi dalam rumah, itu yang memang pola pertama tadi ya. Pertama. Yang kedua tadi yang mungkin dia ringan atau sedang, gejalanya ringan atau sedang, itu berarti dia misalnya di Wisma Atlet atau sudah menyediakan hotel dan sebagainya.
Tentu di setiap daerah juga kita antisipasi seperti itu. Nah, kalau yang sudah relatif berat, yang itu mungkin harus ditangani di rumah sakit. Ya, jadi kita bagi seperti ini, kita antisipasi kalau mulai rapid test yang mulai dipakai, khawatirnya mungkin banyak yang kena lah gitu, khawatirnya ya. Iya, iya. Oke, Pak Melkiades, kalau kita lihat di pekan lalu begitu ya, kasusnya belum sampai ratusan ya, mungkin masih di angka puluhan. Lalu kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlahnya sekarang sudah mendekati mungkin kita berharap semua nggak akan ada peningkatan sampai dengan 400 ke atas begitu. Tapi banyak yang menduga ini sebenarnya sudah sampai dengan 8 ribuan. Bapak melihat ini karena memang ada gagap karena kita belum punya pengalaman pemerintah masyarakat gitu ya ketika ketemu dengan kasus yang sebesar ini karena ketidakadaannya pengalaman kah atau karena memang sempat ada ya tidak membuka secara terbuka kepada masyarakat tentang apa yang sesungguhnya terjadi, Pak Melkiades? Sebenarnya begini ya, kita punya pengalaman yang cukup bagus itu waktu zaman flu burung. Oke. Dan perangkat yang waktu itu dibuat untuk penanganan flu burung itu sampai level daerah relatif masih ada, baik SDM-nya, strukturnya, ataupun orang-orang yang punya pengalaman urusan flu burung itu sudah ada. Okay. Nah, waktu ini diumumkan pertama kali itu juga sebenarnya mereka sudah bersiap, pemerintah juga sudah bersiap. Tapi sekali lagi, tentu harus ini kerjasama dari semua pihak yang harus kita lakukan. Sebagai contoh ya, contoh nih. Pak Anies Baswedan mungkin maksudnya baik ya, membatasi orang bergerak. Betul. Dengan membuat orang biar tidak ke kantor itu dengan membatasi transportasi juga ya. Dan meminta orang juga untuk membatasi kerja. Iya. Nah, tapi kan kebijakan gubernur ini kan sudah diikuti oleh swasta. Betul. Swasta tetap memberikan ada jam kerja untuk semua karyawan dia kan. Iya. Bayangkan pemerintah, gubernur DKI membuat pembatasan kendaraan, pembatasan waktu bahkan. Nah, sementara kalau perusahaan masih bekerja begitu. Suruh kerja kan berarti kan kayak kemarin tuh. Iya. Jadi antrean panjang. Nah, itu kan juga potensial kalau kita bicara untuk penanganan corona kan. Iya. Nah, jadi yang tadi saya bilang itu kita butuh kesatuan langkah antara pemerintah dan swasta sehingga masing-masing pihak itu juga bisa berbagi beban untuk mengurus ini. Iya. Kalau gitu menurut Pak Melkiades sampai saat ini sebelum kita jeda gitu ya, apakah sudah mulai atau sudah ada ke arah kita kesatuan langkah nih antara pemerintah pusat dan kemudian juga pemerintah daerah? Karena juga kan ada gubernur, ada pemerintah daerah yang sempat masih menutupi gitu ya kasus di daerahnya itu sudah berapa kasus demi supaya masyarakat tidak panik katanya begitu. Ya, sekarang ini kan pasti perlahan-lahan kekeliruan ataupun kesalahan di penanganan sebelumnya kan sudah mulai diperbaiki ya. Baik. Contoh kita bicara soal komunikasi publik ya. Iya. Hari ini dengan tampilnya Pak Ahmad Yuryanto kan relatif kita sudah mulai dapatkan data yang cukup clear. Iya. Soal data pasien yang sakit, positif, meninggal maupun sebarannya. Iya. Kemudian kaitan yang kedua juga kan rumah sakit mungkin awal mereka masih bagaimana menangani COVID-19 masih juga bingung kan? Iya. Juga ini menjadi juga catatan lebih lanjut. Yang pasti begini Mbak, jadi saya itu pernah menyerahkan buku ke Kemenkes ya, ke Menteri Kesehatan Pak Terawan di Rumah Sakit Persahabatan, buku tentang pengalaman Republik Rakyat Cina dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus COVID-19 di Wuhan. Iya. Itu pengalaman empiris banget kami dapatkan dari Pak Dasko, itu dari pimpinannya Ibu Sri Meliana di Gerindra, karena wakil ketua DPR. Dapat dari beliau, saya ditugaskan kasih ke Pak Menkes, sudah saya kasih. Kemudian juga sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan buku itu saat ini bahkan di seluruh Indonesia itu dipakai jadi salah satu rujukan. Karena selain panduan dari Menkes, pengalaman Cina ini juga bisa membantu bahwa kita harus tetap tenang di level di diri, keluarga dan komunitas, termasuk juga tenaga kesehatan. Dan juga kita juga bisa menggunakan obat-obat herbal. Jadi kita punya banyak referensi saat ini seperti Pak Jokowi sampaikan kemarin, kita belajar dari negara lain dan kami percaya makin ke sana kebijakan dan penanganan COVID-19 ini oleh pemerintah makin baik begitu ya. Makin baik. Termasuk teman-teman media. Ya. Teman-teman media memberikan edukasi yang tepat sehingga masyarakat juga dipandu dengan baik untuk melalui situasi sulit ini. Baik. Pak Melkiades, nanti kita masih akan berbincang bersama dengan Anda. Kita minta pendapat dari Anda karena ini suara-suara dari masyarakat yang meminta yang mengatakan atau menulis status mengatakan apa susahnya sih di lockdown aja begitu ya supaya kemudian benar-benar bisa menghambat. Kalau menurut Anda
nanti boleh ditinjau apakah memang tepat kalau seandainya nanti pada akhirnya pemerintah mengambil keputusan atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya untuk melockdown di salah satu tempat atau secara keseluruhan. Kita akan jeda sesaat, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Pak Melkiades, sabar sebentar, kita akan sambung nanti perbincangannya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Perspektif Indonesia pagi hari ini. Kami masih membahas bersama-sama dengan Populi Center dan ini juga bekerja sama dengan Demat Senayan. Gerakan Masyarakat Melawan Corona. Dan masih ada 4 narasumber kami nanti akan kami ajak untuk berbincang, tetapi kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Melkiades sebelum masuk ke ruang meeting ini. Ya, kami masih mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Tadi Pak Melkiades menjelaskan kepada kita semuanya sebenarnya Indonesia ini paling awal bisa mendeteksi dini gitu ya. Namun karena di awal kita belum punya pengalaman, sedikit gagap dan sebagainya, agak sedikit mengalami ya mungkin tersendat dan sebagainya, tapi sekarang sudah dalam proses yang jauh lebih baik lagi. Ini yang menjadi kegembiraan buat kita semua. Kabar baiknya adalah bahwa pemerintah dan juga pihak swasta dan juga berbagai pihak semakin selangkah begitu ya dalam menangani menekan penyebaran virus corona. Pak Melkiades, kita masih bersama-sama Pak Melkiades. Baik Bu. Iya, Pak Melkiades, tadi Bapak mengatakan bahwa betul bahwa ini butuh kesatuan langkah bukan saja pemerintah tetapi kemudian harus diikuti juga turunan di bawah dari perusahaan-perusahaan swasta, kemudian juga rumah sakit begitu ya, dan masyarakat sendiri begitu. Nah, ini di tengah situasi yang bikin kita takut sebenarnya dan mencekam karena kita diminta untuk social distancing begitu ya, semuanya di rumah dan sebagainya. Ada masukan-masukan, ada catatan-catatan baik melalui status sosial media dan sebagainya mengatakan apa susahnya sih pemerintah melakukan lockdown gitu ya, supaya ini benar-benar penyebaran virusnya benar-benar terhenti. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini? Apakah kalau pemerintah mengadakan atau melakukan kebijakan lockdown ini benar-benar memang bisa menghambat atau juga harus difikirkan dari berbagai sudut? Silakan Pak Melkiades. Ya, kalau lockdown itu kan kasus Cina berhasil. Tapi kasihan kasus di Italia kan itu hampir setiap hari itu berapa orang meninggal. Iya. Karena lockdown itu justru malah membuat orang-orang tua itu tidak punya akses komunikasi sana sini, tenaga medisnya susah bergerak, banyak yang meninggal Italia. Iya, iya. Jadi Italia itu meninggalnya gede banget loh, sudah mungkin ribuan. Nah, kalau kita bicara juga tanpa lockdown berhasil itu kan kayak Korea Selatan. Dan itu yang lagi Pak Jokowi lakukan saat ini. Iya. Memperbanyak rapid test sehingga orang bisa bekerja cepat untuk bisa mengecek dirinya positif atau tidak. Nah, untuk itu menurut saya dengan pola social distancing ini udah benar. Intinya kan begini. Intinya dalam semua kebijakan kita ini deteksi dininya cepat sehingga mencegah pencegahan, kemudian mencegah penularan dan juga segera bisa ditangani kan. Intinya kan itu. Iya. Mau lockdown kayak mau social distancing kayak mau pola apapun, yang penting intinya prinsip ini jalan kan. Iya. Nah, untuk itu saya kira yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini udah tepat. Gugus tugas sudah jalan baik di tangan Pak Doni Munar dan teman-teman. Setahu saya setiap provinsi sekarang dan kabupaten kota di Indonesia juga sudah buat gugus tugas. Swasta sudah bergerak semua. Kita lihat kemarin kan sudah berbagai konglomerat sudah turun tangan semua. Pak Surya Paloh kasih hotelnya, Pak Franky Wadilin kemarin bersama grup Sinarmas juga sudah bantu sana sini. Berbagai orang-orang kaya di negeri kan sudah mulai turun tangan semua. Kemudian juga lembaga-lembaga internasional sudah mulai membantu Indonesia juga. Jadi saya kira sekarang ini kita tinggal membutuhkan gerak langkah bersama, jangan saling menyalahkan. Sekarang semua siapa bisa buat apa tuh sekarang segera jalan lah buat sesuatu. Iya. Jangan kemudian kita fokusnya mengomentari begitu, tapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa begitu ya? Iya, karena sekarang ini konkretnya kan kita butuh sekarang bagaimana mencegah, mendeteksi dan mengobati yang kena kan? Iya. Dan yang kena juga itu kan ada berbagai kategori tadi itu. Ada yang orang tidak bergejala tapi dia positif. Kayak Bima Arya itu kan wali kota itu tidak bergejala dia. Oke. Kalau saya usul sih kalau seperti Pak Bima Arya itu isolasi di rumah aja, nggak usah ke rumah sakit. Iya. Ini usul saya kayak Tom Hanks lah. Iya.
Jadi buat para bupati, gubernur, wali kota yang memang tidak bergejala itu lebih baik kalau sakit di rumah saja. Oke. Jadi isolasi diri di rumah, nggak usah ke rumah sakit. Baik. Nah, Pak. bagi yang tidak mampu, yang itu kita lihat perlu di hotel dulu atau di Wisma Atlet atau mungkin langsung ke rumah sakit. Pak, Pak Melkiades, ini bicara mengenai rumah sakit ya. Ini menarik kalau kita juga menyimak apa yang disampaikan di sosial media. Ada pengalaman-pengalaman dari pasien yang kemudian ini dipesankan begitu ya rumah sakit tertentu supaya tidak membuka informasi ini kepada publik bahwa kalau ada keluarganya yang meninggal terkena virus corona. Nah, ini gimana komentarnya Bapak mengenai hal ini? Harus dibuka. Ini kan kalau tidak dibuka kan nanti kiri kanan bagaimana mengantisipasi nanti dia punya tetangga kiri kanan dia punya lingkungan. Harus dibuka dong. Jadi pasien yang sakit dibuka, yang meninggal dibuka biar semua orang juga bisa antisipasi. Jangan sampai kayak kan kalau lihat klaster yang kena sekarang kan klasternya itu kan klaster dari Amigos. Betul. Kafe kan? Klaster dari luar negeri. Iya. Dan ada juga klaster tuh 2 gereja loh itu. Banyak yang orang itu ada 2 gereja yang kena hanya dari gereja itu. Sekarang orang-orang yang hadir pada saat kebaktian itu banyak yang kena tuh. Iya, nah, itu mesti dibuka semua. Iya. Kasus di Korea Selatan kan juga sama kan, orang lagi gereja kan kemudian jadi berapa ribu orang tuh terjangkit itu. Betul. Nah, ini ada 2 gereja yang klasternya itu sakit dan ada yang meninggal. Nah, itu mesti dibuka semua biar orang cek. Tahu. Oke. Sejauh mana sebenarnya keterbukaan kepada publik itu harus dilakukan karena sempat juga ada pernyataan dari Pak Menteri Koordinator Pembangunan gitu ya, Koordinator Pembangunan Manusia dan kemudian Pak Muhadjir Effendi yang dipesankan oleh Presiden untuk tidak menggunakan istilah atau kata-kata krisis di dalam situasi ini begitu. Iya kan kalau soal kata-kata ini kan cuma soal dampak psikologis aja. Intinya mendingan kerja lah tuh. Pak Muhadjir salah-salah ngomong begitu pun nggak usah kita perdebatkan lah. Intinya mendingan sekarang kerja biar orang tidak merasa kayak negara tidak hadir kan. Nah, itu perlu kita dorong. Jadi aparat negaranya hadir, kemudian juga swasta juga terlibat dan masyarakat juga harus tertib, masih didorong nih Mbak. Jangan masyarakat sudah disuruh tenang kok tiba-tiba disuruh nggak kerja, nggak sekolah malah pergi berlibur lagi. Nah, ini ada kecenderungan seperti itu. Menurut Bapak, apa karena memang ya sebagian kita ada yang kepekaannya memang harus semakin ditingkatkan begitu, Pak? Masih ini Bu, kalau saya lihat masih karena ini soal menyangkut kesadaran. Soal kesadaran itu kan masih diingatkan terus-menerus. Iya. Cuci tangan aja orang merasa lebih enak makan pakai tangan sampai hari ini. Iya. Jadi kan orang makan pakai tangan kalau kebiasaan sudah cuci tangan sih aman. Kalau yang nggak bisa cuci tangan kan gimana Bu? Iya. Katanya virus mati kalau kita sudah berdoa kan bahaya. Oke. Agak sedikit bablas jadinya ya. Oke. Pak, saya ingin coba menyoroti apa yang tadi Bapak sampaikan ya mengenai sebenarnya Indonesia di paling awal sebenarnya mampu mendeteksi dini tentang virus corona ini. Karena Pak Terawan ini kan Pak Menkes kita ini dia ketua Asosiasi Dokter Militer Sedunia. Kalau belum berubah ya, tapi itu secara informasi awal begitu. Karena beliau sebagai ketua Asosiasi Militer, Dokter Militer Sedunia, aksesnya ke berbagai jaringan institusi militer sedunia yang bidang kesehatan ini kan sangat mudah, betul. Betul. Makanya CDC-nya Amerika di Atlanta itu ketika pertama kali menemukan dan mempunyai kit alat pengecek soal siapa positif negatif virus ini, kita tuh yang pertama kali dunia itu mesti mendapatkan alat itu. Jadi sebenarnya Menkes kita ini kan orangnya kan karena dia juga modal kan seperti itu orangnya kan. Orang ini bekerja dalam diam, dia nggak suka banyak ngomong. Nggak mau bikin kepanikan, makanya dia kan pede-pede aja tuh bilang kita yang penting imunitas, jangan takut, jangan panik. Karena memang kalau ya mungkin karena beliau dokter militer kali ya. Bukan politisi gitu ya. Ya, jadi dia ngomong ya dia punya pendekatan murni medis saja. Ya memang kalau orang sehat itu kena COVID-19 ini juga tetap nggak ada dampak gitu. Yang istilah kita tuh asimptomatik itu loh. Jadi orang kena tapi tidak ada gejala. Kayak macam Pak Bima Arya itu wali kota Bogor. Iya. Beliau kan kemarin kan nggak kelihatan sakit kan, tetap sehat itu Pak Bima Arya. Iya. Pak Melkiades ini ada banyak juga. Yang terakhir ya Bu ya. Oke, Pak ini yang terakhir ya. Di tengah kita semuanya diminta untuk mendukung social distancing, tidak keluar negeri dan sebagainya. Tetapi kemudian kita lihat hari-hari ini juga banyak dimanfaatkan oleh adalah beberapa anggota DPR yang berlibur. Saya paham maksudnya. Jadi gini, untuk semua pejabat publik ya,
baik itu di pemerintahan, eksekutif, legislatif juga, termasuk juga yudikatif, pusat daerah, termasuk para petinggi-petinggi negeri ini, swasta, tokoh-tokoh agama, seterusnya. Saya kira kita sekarang ini udah cukup untuk bermain-main dengan soal keteladanan. Ini kalau kita tidak menjadi teladannya kan di bawah pasti juga tidak bisa ikut. Oke. Jadi saya kira kita yang jadi pimpinan ini kita mesti tahu diri, mesti jadi teladan. Dan menurut saya kalau memang ada kata masih ada yang model begitu, sanksi sosialnya harus keras-kerasnya itu. Iya. Kalau dia politisi jangan pilih lagi dia itu. Media umumkan ini salah satu pembunuh corona. Gara-gara dia jadi orang banyak terbunuh gara-gara corona. Iya. Iya. Jadi sanksi sosial masih keras Bu terhadap yang orang-orang model begini. Yang seperti ini ya. Oke. Kasihan karena masyarakat kan jadinya niru yang salah. Iya, iya. Oke, Pak Melkiades, terima kasih sudah bersedia pagi hari ini untuk berbincang bersama dengan kami. Kami doakan Bapak bersama dengan seluruh tim yang juga meeting ini tetap sehat-sehat ya Pak ya. Oke, baik. Ya, salam buat semua narasumber ya. Minta maaf saya pamit duluan. Baik. Terima kasih Pak Melkiades. Iya. Smart Listener itu tadi perbincangan bersama dengan Pak Melkiades, Pak Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun kita masih akan berbincang, nanti kita punya kesempatan juga untuk berbincang dengan Ibu Sri Meliana, anggota Komisi 9 dari fraksi Gerindra. Dan kita masih simpan suara dari Pak Sudirman Said, Sekjen PMI, kemudian ada Pak Puji Pujiono, Ahli Manajemen Bencana, kemudian ada Ibu Yaya Nur Hidayati, Indonesia Bergerak, dan juga Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Kita masih akan bersama-sama. Kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya, ya, silakan boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami. Ini mumpung kita masih bersama-sama dengan seluruh narasumber, nanti kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Boleh dikirim pertanyaannya ke 0812 11 12 959, baik SMS maupun juga WhatsApp. Nanti kami akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada narasumber kita. Sekali lagi Anda bisa kirim ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia yang pagi hari ini menyimak perbincangan kami dalam Perspektif Indonesia, kami masih membahas mengenai gerakan masyarakat melawan corona. Ini adalah kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, dan kemudian juga Demat Senayan. Sementara di tengah situasi seperti ini, ya, merebaknya virus corona, kami memutuskan agar program ini mengudara langsung dari studio Smart FM yang ada di Jakarta. Namun perbincangannya masih terus kami hadirkan supaya kita semuanya bisa terupdate seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Melkiades, ya, mewakili dari Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Golkar. Nanti kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ibu Sri Meliana, anggota Komisi 9 dari fraksi Gerindra. Tapi sebelum ke Ibu Sri Meliana, kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ibu Yaya Nur Hidayati dari Indonesia Bergerak. Selamat pagi Ibu Yaya. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Ibu ya? Ya, syukur lagi self karantina nih. Oke, jadi harus ikutan self karantina. Banyak yang mengatakan kalau perempuan sudah bergerak, ya, sudah bersuara, ini maka masalah seberat apapun bisa kita lewati begitu. Jadi ibu-ibu memang diminta untuk di rumah membantu menemani anak-anak gitu ya, belajar dan sebagainya. Tapi gini, Bu Yaya, saya ingin memberikan kesempatan Ibu Yaya untuk bercerita, menyampaikan kepada kami apa yang dilakukan oleh Indonesia Bergerak. Ya, jadi Indonesia Bergerak ini adalah satu inisiatif yang terdiri atas puluhan organisasi masyarakat sipil serta individu-individu yang peduli terhadap kondisi virus corona yang ada di Indonesia saat ini, dan berupaya untuk melakukan sesuatu mulai dari hal yang terkecil dari lingkungan sekitarnya sampai juga mengusulkan berbagai tindakan ataupun kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kira-kira menjadi misi ya dari inisiatif ini. Oke. Gitu. Ini didorongnya kenapa? Karena memang Anda melihat inisiatif ini muncul karena memang boleh dibilang virus ini semakin cepat sekali pergerakannya, dan kelihatan juga banyak di satu sisi masyarakat masih banyak juga yang belum care, belum peduli begitu, atau bagaimana?
Ya, kombinasi dari berbagai hal tersebut, Mbak, dan juga kita melihat kelambanan dari pemerintah ya. Jadi ini kita lihat kan kalau observasi sejak awal merebaknya virus corona ini kan dari Januari itu kita masih notionnya santai ya. Santai ya, santuy ya. Santuy. Udah gitu mengeluarkan statement-statement yang kemudian secara psikologis juga mempengaruhi masyarakat untuk tidak mewaspadai wabah ini. Seperti apa itu yang menurut Anda membuat psikologis masyarakat jadi cenderung santai? Ya, pertama misalnya, tenang aja, nggak usah takut sama virus corona, 94% itu bisa disembuhkan gitu ya. Padahal sekarang kita rate kematian kemarin 8,3% gitu. Lalu juga statement-statement yang menggampangkan, oh ya kita bisa minum susu kuda liar, makan nasi kucing gitu-gitu ya. Nah ini kan sebenarnya tidak membuat masyarakat siap untuk memasuki fase emergensi ataupun krisis. Sehingga kita nggak bisa juga menyalahkan masyarakat yang sampai saat ini itu masih notionnya juga santai gitu. Tidak memiliki sense of crisis, lalu kemudian juga melakukan tindakan-tindakan mandiri yang sebenarnya juga bisa mereka lakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Oke, Ibu Yaya, silakan dilanjutkan, mohon maaf. Ya, belum lagi kemudian kan ada kebijakan di tengah negara lain panik gitu, pemerintah malah justru mengencourage orang untuk pergi-pergi gitu ya dengan diskon tiket dan lain-lain. Nah ini yang sebenarnya yang menyebabkan kemudian kita ini terlambat bergerak dan kemudian kan kasus positif pertama yang muncul itu kan juga akibat orang masyarakat warga yang proaktif gitu melakukan pemeriksaan ya kan, bukan dari upaya pemerintah untuk segera bergerak gitu. Nah dari situ kemudian baru kan ada upaya-upaya yang mulai ada gitu untuk segera menyiapkan rumah sakit dan lain-lain, tapi juga tidak dibarengi dengan suatu upaya yang sistematis dan bisa memproyeksi gitu ke depan ini bahaya COVID-19 ini sebenarnya seperti apa dan melakukan upaya-upaya pencegahan yang efektif gitu. Nah ini yang kita pikir membuat kondisi sekarang juga di tengah masyarakat masih ada simpang siur gitu ya, karena kita mau mengajak ayo dong tinggal di rumah dulu untuk yang bisa gitu ya. Memang ada yang tidak bisa dan terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja. Tetapi yang bisa ini kan juga banyak gitu. Nah ini sebenarnya mereka yang mobilitasnya tinggi itu bisa melakukan tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran. Karena itu tadi, karena di pemerintahnya juga tidak ada sense of crisis itu dan menunjukkan ini kita kalau nggak sekarang ini kita nggak akan bisa kontrol gitu ke depannya. Ibu Yaya, banyak yang mengatakan gini, tadi di awal sempat berbincang dengan Pak Melkiades, di awal mungkin pemerintah atau Menkes sendiri sebenarnya bermaksud ingin menenangkan supaya tidak panik begitu, tapi kemudian kalimat atau yang disampaikan statement-statementnya jadi cenderung kayak meremehkan, jadi menenangkan begitu ya. Nah, apakah memang kalau menurut Anda ini patut kita sebut situasi seperti sekarang ini disebut sebagai krisis kesehatan begitu? Sudah, saya pikir ini sudah masuk ke krisis kesehatan karena kalau kita lihat rate kematian Indonesia itu kan udah paling tinggi ya di Asia gitu. Jumlah yang ketahuan positif itu masih ratusan, tapi kalau kita lihat rate-nya itu kan masih terus naik dan itu juga diakibatkan oleh jumlah tes yang masih sangat sedikit. Bayangkan di Korea Selatan itu udah dilakukan tes sampai 100-an ribu orang ya. Nah di kita ini kan baru di level ribuan gitu. Kalau ini tidak segera kita lakukan secara masif dan cepat, hasil tesnya itu bisa keluar dalam hitungan jam dan dilakukan secara masif ke seluruh wilayah, ini kita tidak akan mendapatkan gambaran yang sesungguhnya dari potensi penyebaran COVID-19 ini. Ini yang sebenarnya juga kami selalu dorong gitu ke pemerintah melalui berbagai statement, teman-teman juga yang memiliki jaringan-jaringan luas juga di berbagai sosmed, kita minta pemerintah segera melakukan tes yang masif dan bisa diketahui dengan cepat sehingga bisa diketahui real time-nya seperti apa dan berapa tenaga kesehatan yang diperlukan, berapa fasilitas kesehatan yang diperlukan, termasuk juga
bagaimana pemerintah ini menjamin keamanan dan kesehatan dari para pekerja kesehatan itu sendiri. Oke, pekerja kesehatan. Iya, karena kita tahu sekarang ini sudah banyak kita baca di berbagai sosial media gitu ya, bagaimana dokter-dokter mengeluh. Kan ini mereka juga harus ada ganti shift, lalu juga peralatan keamanannya juga bagi mereka seperti apa. Jangan sampai kita kemudian berharap tenaga kesehatan ini bekerja gitu ya, padahal mereka sudah mempertaruhkan nyawa gitu di situ, tapi kita tidak melengkapinya dengan pengamanan yang proper gitu, sehingga mereka juga bisa bisa berpotensi terkena infeksi virus ini. Oke, Bu Yaya, kalau kepada pemerintah, Anda bersama dengan individu organisasi yang tergabung di Indonesia Bergerak mendorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif begitu ya, cepat, efektif, dan kemudian benar-benar pas gitu dengan kebutuhan kita saat ini. Kepada masyarakat, apa yang Anda dan seluruh tim lakukan untuk mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat ya tadi dari mulai hal-hal yang kecil, menggunakan masker, mencuci tangan yang terutama dan sebagainya. Ya, kita juga melakukan berbagai upaya untuk istilahnya itu mengisi celah-celah yang tidak terlihat oleh pemerintah sampai saat ini. Jadi misalnya ajakan untuk tinggal di rumah. Ini kan tidak pernah jelas di pemerintah sendiri bagaimana dengan pekerja informal. Atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya itu dari sumber income harian. Kalau mereka tinggal di rumah, bagaimana ini? Mereka harus mendapatkan pengganti livelihood mereka dari mana? Karena sampai sekarang tidak jelas apakah pemerintah mau memberikan bantuan finansial tersebut kepada mereka, dan kalau iya, itu bagaimana caranya? Prosedurnya begitu ya? Prosedurnya seperti apa? Siapa yang bisa mengakses bantuan ini? Di mana dia bisa mengakses? Berapa jumlahnya? Nah, ini kan nggak pernah jelas sampai saat ini. Jadi dua hal, selain penanganan wabah COVID-19 ini, juga yang perlu diperhatikan itu impact dari kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi yang diterapkan oleh pemerintah seperti social distancing atau jaga jarak, tinggal di rumah. Itu seperti apa dampaknya kepada kelompok-kelompok masyarakat, terutama mereka yang tadi ya marginal. Nah, jadi yang dilakukan oleh anggota-anggota kami ini adalah menggalang solidaritas. Ini makanya kita sebutkan Indonesia Bergerak. Ini kita, rakyat Indonesia harus bergerak, karena pemerintah, silakan mereka melakukan upaya yang mereka anggap bagiannya mereka lakukan. Itu bagian pemerintah gitu. Ya. Tetap kita harus desak supaya pemerintah ini bergerak lebih cepat lagi. Ini masih terlalu santuy menurut kami ya. Tapi kita di rakyat Indonesia, kita harus gotong royong, kita harus bersolidaritas, lihat tetangga kanan kiri mana yang kira-kira memerlukan bantuan, itu kita support. Seperti itu kira-kira, Mbak. Karena memang ini baru social distancing saja, kemudian kita lihat ya sudah banyak yang mengeluhkan, walaupun kita nggak bisa mengatakan bahwa kenapa mengeluh, misalkan menurunnya jumlah penumpang gitu ya, misalkan yang berprofesi sebagai transportasi online, pengendara transportasi online, atau yang kemudian berjualan yang mereka memang mendapatkan profitnya tiap-tiap hari begitu ya. Iya, itu peran negara, Mbak. Kalau enggak, ngapain kita bernegara gitu loh. Tanpa adanya COVID-19 ini kan sebenarnya itu udah kewajiban negara di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, vaksin anak terlantar itu harus menjadi tanggung jawab negara. Jadi tanpa ada situasi krisis, itu udah harus kewajibannya negara, apalagi seperti sekarang. Ini harus segera. Kalau pemerintah negara tidak segera mengumumkan mekanisme-mekanisme tersebut, ya masyarakat masih akan terus melakukan apa yang mereka harus lakukan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang kita pikir juga menjadi penting. Bagaimana kemudian pendapat Anda tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah, misalkan dengan membatasi pembelian bahan makanan ya, lalu kemudian juga kebijakan misalkan membatasi transportasi sampai dengan jam tertentu dan sebagainya begitu. Itu menurut Anda ini akan membantu masyarakat semakin tinggi kesadarannya atau justru bisa jadi semakin barbar begitu? Gini Mbak, kan kalau ada pembatasan itu kan pasti ada impact, ada aksi pasti ada impactnya. Nah, bagaimana buffer dari impact ini?
itu yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah. Oke, kalau misalnya harus dibatasi pembelian barang-barang, tapi bagaimana mereka bisa merasa secure dan aman di masa depan, mereka nggak kekurangan bahan pangan, gitu. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah dulu. Dan kalau misalnya bagaimana mekanismenya, apakah pemerintah mau membagikan sembako gitu? Kalau masyarakat nggak boleh keluar, nggak boleh pergi ke toko, nggak boleh belanja, apakah pemerintah yang akan membagikan? Nah, ini kan nggak jelas. Betul. Masyarakat itu akan nurut sama pemerintah kalau ketika dilakukan satu tindakan tertentu, pemerintah itu bisa menjamin bahwa masyarakat ini tidak akan mengalami kesulitan dengan dampak ataupun benturan yang akan diakibatkan dari kebijakan tersebut. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini sebenarnya kebijakan banyak diambil, tapi kemudian turunan ke bawahnya tentang jaminan yang masih belum clear, kira-kira begitu ya? Benar. Ini kan kita udah pengalaman ya bertahun-tahun dengan hari-hari raya lah gitu. Pemerintah selalu mengatakan jaminan pangan aman, harga tidak akan naik. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, masyarakat ini kan terlatih sudah bertahun-tahun mengalami hal-hal seperti itu, sehingga juga kalau misalnya sekedar janji-janji itu cenderung masyarakat secara psikologis tidak percaya sama pemerintah. Harus ada tindakan yang konkret yang bisa mereka lihat dengan nyata gitu. Dari jaminan keamanan pemerintah ini, dan bagaimana mereka bisa mengakses itu dengan mudah dan terjamin. Itu kalau bisa dibuktikan oleh pemerintah secara konkret, baru mungkin masyarakat akan merasa aman. Ibu Yaya, ditahan dulu penjelasan Anda, nanti kita masih gali lebih banyak lagi. Kami akan jeda sesaat untuk Jurnal 9 Akhir Pekan. Ibu Yaya, terima kasih untuk sementara perbincangannya. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya ya. Baik, sama. Baik, Smart Listener, itu tadi perbincangan bersama dengan Ibu Yaya Nur Hidayati dari Indonesia Bergerak. Beliau mengatakan bahwa ini saatnya memang Indonesia harus bersatu, berpadu, individu, organisasi, dan sebagainya, untuk kita menginisiasi melakukan sesuatu, mulai dari hal kecil, mengingatkan orang rumah, tetangga, dan sebagainya, satu untuk menjaga kesehatan, ya, mencuci tangan, kemudian juga hal-hal kecil lainnya, sampai kemudian menggalang solidaritas untuk membantu masyarakat marginal. Dan selain itu mereka juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan kejelasan jaminan kepada masyarakat itu seperti apa. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini setelah Jurnal 9 Akhir Pekan. Nanti kita akan mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kita lain ya, yang sudah bersiap-siap untuk menginspirasi, memberikan insight mengenai bagaimana kita bergerak masyarakat Indonesia melawan corona. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih menyimak perbincangan Perspektif Indonesia. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahas gerakan masyarakat melawan corona. Ada banyak sekali komentar melalui SMS dan juga WhatsApp yang mengomentari perbincangan ini. Nanti kami akan sampaikan kepada beberapa narasumber untuk bisa turut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Namun kita sudah bersama-sama dengan Ibu Sri Meliana, anggota Komisi 9 dari fraksi Gerindra. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi. Sehat-sehat untuk Ibu ya, stay sehat ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Oke, tapi tetap semangat untuk melayani masyarakat. Nah, pagi hari ini kami meminta Ibu juga untuk ikut dalam perbincangan. Kalau tadi di awal sudah berbincang dengan Pak Melkiades yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah ini sudah mulai terlihat kok ya, ada kebijakan atau langkah-langkahnya yang komprehensif lah untuk masyarakat begitu. Tetapi tadi sempat berbincang bersama dengan Ibu Yaya ya, mewakili dari Indonesia Bergerak, yang mengatakan bahwa ini pemerintah masih cenderung lamban sih begitu. Nah, apa komentar Ibu di tengah-tengah dua pendapat ini? Silahkan. Kedua-duanya benar, Mbak. Kedua-duanya benar ya? Kedua-duanya benar. Sudah melakukan tapi lambat. Oke. Nah, itu yang kita rasakan. Sebenarnya kami Komisi 9 itu sudah melakukan rapat yang cukup intensif, bergerak terus untuk isu-isu tentang corona ini. Oke. Nah, hanya itu Mbak. Banyak pihak yang mengatakan kita panik berlebihan. Tapi dalam rapat terakhir dengan Kemenkes, saya juga menyatakan bahwa
kita tidak panik berlebihan, kita santai berlebihan, sehingga kondisi hari ini terjadi. Justru bukan panik berlebihan, tapi justru santuy berlebihan begitu ya? Menurut saya, Mbak, karena kita sudah menonton Wuhan berjatuhan itu hampir 2 bulan. Iya betul. Dan sepertinya akan ada keajaiban, dia nggak akan mampir di tempat kita gitu loh. Walaupun awalnya itu untuk menenangkan masyarakat, tapi seharusnya waktu kita menonton Wuhan itu kita sudah mempersiapkan diri seandainya itu terjadi di kita. Nah ini yang kami rasakan kurang gregetnya gitu. Iya. Kurang responsif pemerintah. Jadi seolah-olah kita tenang, kita peminum jamu, kita udara tropis, virus begini begitulah. Oke, virus tidak hidup di daerah tropis begitu. Banyak juga pendapat begitu ya? Banyak, dan pendapat seperti itu berlaku. Kita semua sekarang punya info yang benar dan yang salah. Sementara menerangkan virus itu harus dengan benar, tidak boleh dengan salah. Menerangkan tentang obatnya dengan benar, penanganannya dengan benar. Jadi tidak bisa sembarang informasi dikatakan baik oleh yang ahli maupun oleh yang masyarakat awam begitu ya. Nah inilah yang terjadi. Oke. Ibu, ini banyak yang kemudian mengomentari dan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown, katanya begitu ya, karena ini penyebaran virusnya sudah mengganas dan kemudian ini tadi Ibu Yaya bahkan mengatakan ini seharusnya sudah bisa disebut sebagai krisis kesehatan. Menurut sorotan Ibu seperti apa? Dipandang dari perspektif kita masing-masing. Apa yang disebut kritis? Kalau masyarakat mendengar akan ada 600.000 orang terinfeksi, masyarakat bilang itu kritis. Tapi kemudian fungsi-fungsi lain dari pemerintahan itu ada yang harus terus berjalan. Nah, kalau lockdown, seperti apa kesiapan pemerintah melayani masyarakat pada saat lockdown, Mbak? Lockdown itu bahkan kita masyarakat tidur di rumah, tetap di rumah, beraktivitas di rumah. Kalau mereka nggak ada makan, maka pemerintah memberi mereka makanan. Nah, sudah sesiap itukah kita melockdown? Itu yang terjadi kasat mata di depan kita hari ini. Jadi istilah-istilah itu harus sangat kita mengerti. Lockdown di pemikiran masyarakat awam dengan lockdown yang sebenarnya itu harus menjadi seperti apa jawab. Begitu ya? Nah, itu menjadi tanggung jawab. Ketika lockdown, apa tanggung jawab pemerintah? Antara lain mengirim makanan itu ke tempat-tempat yang tidak punya akses, logistik di rumahnya untuk waktu yang lama. Kita harus menghampiri itu. Kita menjadi semua saat ini kalau tidak logistik kita tidak benar, menjadi miskin dan yatim piatu, dan tiba-tiba menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kehidupan kita. Itu kata lockdown itu berlaku. Nah, karena itu mungkin sangat hati-hati untuk seluruh istilah, Mbak. Dari istilah kesehatan sampai istilah-istilah lain yang berkaitan dengan situasi ini. Jangan sembarang ngomong. Karena nanti sembarang arti dan sembarang terjadi, Mbak. Pemahaman dari masyarakat sendiri kemudian juga bisa berbeda-beda tanggapannya begitu ya. Tafsirnya masyarakat ini kan beda-beda dan kemudian tafsir itu kadang-kadang kemudian diviralkan dan ini seperti jadi kayak diaminkan bersama-sama begitu. Itu dia, Mbak, narasumbernya terlalu banyak. Kenapa enggak pemerintah satu kata, dengar omongan yang ini dengan tegas, dengan wibawa, dengan tanggung jawab, dengan seluruh kewajiban mereka jalankan. Maka kita ada di satu instruksi. Ini enggak kita dengar ribuan instruksi. Begitu ada suspek di satu daerah, maka itu digoreng habis-habisan. Mulai dari rumah sakitnya, dokternya, pemerintahnya, masyarakatnya saling menyalahkan. Padahal belum ada announce dari pemerintah bahwa
kronologis kejadian seperti itu, gitu loh Mbak. Oke. Luar biasa kita ini serangan dari seluruh elemen. Dari seluruh elemen kapan ya. kita bisa bersatu? Kapan kita bisa solid? Ya, Ibu. Kapan Oke. menerjemahkan bersama kita bisa itu kapan? Dalam situasi seperti apa? Bu Sri, menurut Anda apakah kenapa masyarakat kemudian bisa memiliki begitu banyak tafsir karena memang di satu sisi pemerintah lamban ini memberikan respon atau kemudian kalaupun menyampaikan sesuatu kepada publik ini seperti ada yang ditutupi pada awalnya tetapi kemudian ya mau nggak mau sekarang akhirnya harus dibuka begitu. Apakah itu salah satu faktor yang menyebabkan? Betul. Waktu rapat kami Komisi 9 menanyakan seandainya ini kita anggap bencana, kita itu sudah ada di siaga berapa gitu loh. Supaya masyarakat tahu. Kalau dibilang nggak perlu siaga, nanti juga hilang itu virus kalau daya tahan Anda kuat. Seperti apa daya tahan yang kuat? Gitu. Yeah. Jadi benar ini sudah satu siklus yang saling menabrak, Mbak. Ibu dari Komisi 9 apa yang kemudian semakin didorong artinya percepatan supaya pemerintah lakukan begitu? Setiap yang berkaitan berkoordinasi. Setiap yang berkaitan. Kemudian setiap elemen duduk pada fungsinya masing-masing dan serius. Gitu. Kalau masyarakat dihimbau di rumah, maka kita masyarakat mari di rumah. Kalau rumah sakit disiapkan untuk menjadi rujukan, Dinas Kesehatan berkewajiban mengecek semua sehingga semua layak menjadi rumah sakit rujukan. Jadi satu gerakan, Mbak, pada tempat duduk masing-masing lakukan yang terbaik. Ya. Untuk tanggung jawab kita masing-masing. Jangan saling memasuki urusan yang tidak perlu. Dilarang berkeliaran, kita berkeliaran. Merujuk kemana-mana, kita dihadapkan pada kondisi ketidaksiapan. Yeah. Harusnya pada situasi seperti ini tupoksi kesehatan cepat bergerak. Begitu merujuk rumah sakit itu dipersiapkan sedemikian rupa secepatnya mengikuti standar-standar yang berlaku. Ibu Sri, apakah Anda mendapatkan catatan dari masyarakat atau aduan dari masyarakat? Mereka ketika ke rumah sakit sebenarnya berusaha untuk bisa segera mendapatkan layanan, tapi tidak semua juga mereka bisa langsung mendapatkan layanan. Nah, apa yang kemudian didorong oleh Komisi 9 kepada Kementerian Kesehatan dalam hal ini membawahi bidang kesehatan rumah sakit dan sebagainya? Jadi gini Mbak, rumah sakit itu kebetulan saya baru pulang dari reses. Dari reses ke daerah pemilihan. Ini saya contohkan saja. Di daerah saya itu ada satu rumah sakit yang dirujuk sebagai rumah sakit rujukan. Yeah. Nah, saya sebutkan yang saya datangi itu rumah sakit RSUD Kabupaten Lahat. Yeah. Nah, ketika saya sampai di situ, di dapil saya itu Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 2 itu, saya datang ke rumah sakit. Nah, rumah sakitnya ada, Mbak. Yeah. Tapi yang disebut rumah sakit untuk rujukan dan melayani dengan benar itu, rumah sakitnya harus ada. Sarana prasarananya harus ada, alat kesehatannya tersedia, APD-nya tersedia, paramedisnya siap, obat-obatan tersedia. Itu baru kita sebut rumah sakit itu rujukan, layak ya? Menjadi rujukan. Sementara di sana semua di bawah standar, Mbak. Ada rumah sakitnya, ada satu ruang isolasi yang juga sangat tidak layak untuk menangani COVID-19 ini. Kemudian alat kesehatannya, saya datang ke sana, ada satu ruang isolasi yang traffic remnya itu, jalan masuknya itu melewati banyak tempat karena dia terletak di UGD. Padahal ini ruang isolasi ini begitu sampai itu ambulans, pasien harus langsung ke ruang isolasi. Nggak bisa berputar-putar dulu sehingga
Kalau itu virus ada, maka virus akan ikut menyebar berputar-putar. Ya. Nah, ini pun belum ada, Mbak. Ya. Jadi, kemudian belum lagi alat kesehatannya. Hanya tersedia 20 APD, 20 pieces, Mbak. Oke. Dan APD itu sekali pakai. Kalau ada satu suspek mereka pakai, harus dibuang. Harus dibuang, harus diganti. Kalau yang menerima 5, mereka cuma bisa 4 kali. Kalau yang menerima menurut DKI diperlukan 20 orang waktu menerima, mulai dari depan, parkir sampai ambulan, sampai petugas yang lain-lain, kebersihan dan lain-lain, perlu 20. Berarti kalau itu terjadi sekali suspek aja, itu sudah selesai. Oke. Berarti ini apakah bisa dikatakan sebenarnya kita semua dari atas sampai bawah ini kesiapannya belum merata, kira-kira seperti itu kah Ibu Sri? Belum siap, bukan belum merata. Belum siap lebih tepatnya. Belum siap. Jadi harapan kami gini, Mbak. Harapan kami segera rumah sakit vertikal di provinsi itu mendatangi rumah sakit di daerah yang dirujuk sebagai rumah sakit rujukan. Oke. Ini kasus di tempat saya ini, di dapil saya. Ada satu suspek dari kabupaten lain mau dirujuk ke kabupaten saya yang punya rumah sakit rujukan itu. Dengan fasilitas seperti itu, ini sangat berbahaya. Ya. Kalau mereka menerima dengan kondisi yang sangat tidak layak itu, maka mereka menerima penyebaran, siap menerima penyebaran. Kalau mereka menolak, maka kemudian tersebarlah bahwa rumah sakit menolak pasien. Iya. Dan kemudian gemuruh itu satu kabupaten saling. Itu akan sampai nasional jadinya nanti, begitu ya? Sampai nasional, dihujat semua orang. Oke. Padahal memang rumah sakit itu tidak layak. Oke. Nah, apakah dinas kesehatan sudah memberikan instruksi yang jelas ketika akan dirujuk, rumah sakit yang merujuk sudah menyebutkan ini suspek corona, harap rumah sakit rujukan bersiap-siap dengan SOP corona. Apakah sudah ada seperti itu instruksi? Saya tidak tahu kenapa sekarang Kemenkes seolah-olah diam pada ranah yang seharusnya mereka menjadi ujung tombak dalam situasi seperti ini. Ujung tombak itu tidak yang sedang bekerja di rumah sakit aja, Mbak. Yang mempersiapkan juga ujung tombak. Ya. Oke, bisa jadi mungkin karena rumah sakit kecil itu juga mereka terkendala pendanaan begitu ya. Padahal saya nggak tahu apakah memang dana dari Ibu Sri Mulyani, pemerintah mengatakan melalui Ibu Sri Mulyani kan pemerintah sangat berkomitmen ya untuk mengucurkan dana penanganan COVID-19 ini. Bahkan kemudian dari Asian Development Bank juga menghibahkan sejumlah uang kepada Indonesia untuk penanganan ini. Gimana Mbak? Ya, apakah ini bisa jadi karena terkendala pendanaan Bu di rumah sakit kecil tersebut? Jadi gini Mbak, waktu terakhir kami rapat sebelum reses itu ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Oke. Sehingga pendanaan bisa menggunakan dana bencana kan? Iya. Yang lebih cepat, yang lebih luas mungkin penggunaannya dibandingkan dengan dana-dana kesehatan. Tapi pertanyaan kami, dana itu tersedia enggak? Kita boleh pakai dana apa saja asal ada. Nah, ini dana ini tersedia nggak? Gimana sistem cepat pencairan dana? Gimana cepat mempersiapkan? Saya pelajari dari rumah sakit kecil kami itu, yang di daerah itu, mereka butuh untuk 4 ruang isolasi itu, butuh miliaran rupiah mempersiapkannya. Oke. Baik, Ibu Sri Meliana, terima kasih untuk perbincangannya. Nanti kita sambung, kita jeda sebentar. Ibu, terima kasih untuk penjelasannya dan informasi yang Anda sampaikan mengenai kesiapan dari dapil Anda sendiri di Lahat gitu ya. Ini ternyata masih belum siap seperti yang tadi Anda sampaikan. Kami nanti sambung kembali perbincangannya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda punya kesempatan bisa mengomentari perbincangan ini melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Perspektif Indonesia kerjasama Populi Center dan juga Smart FM Network, yang pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang gerakan masyarakat melawan Corona. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan anggota DPR ya dari Komisi 9 dan kemudian juga Ibu Yaya dari Indonesia Bergerak. Kali ini kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Sudirman Said yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman.
Selamat pagi. Iya. Sehat selalu ya Pak ya? Halo? Iya, sehat selalu Bapak dan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi masih terus bersemangat ini bertugas di lapangan ya? Insya Allah ini malah PMI harus siaga. Harus siaga ya. Pak, ini sudah disebut sebagai bencana begitu ya, dan PMI menegaskan bahwa akan membantu pemerintah dalam upaya pencegahan virus corona. Apa sejauh ini yang sudah dilakukan dan didorong oleh PMI sendiri kepada masyarakat dan pemerintah? Ya, jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, mandat PMI antara lain adalah menjadi mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jadi memang ini suasana yang membuat seluruh warga PMI harus siap siaga. Saya ingin cerita beberapa hal. Ya. Nomor 1, resources yang kita punya. Alhamdulillah PMI ini punya 500 markas di seluruh Indonesia, 224 laboratorium darah, ada 1,5 juta relawan, ada 160 truk tangki, kemudian ada kurang lebih 250 ambulan yang siap dipekerjakan. Dan inilah menjadi modal dari operasi kita, dan dalam waktu dekat ini kita sedang membangun, sudah dalam pengerjaan gudang sementara untuk logistik operasi corona ini di sebelah kantor Palang Merah. Di sana akan tersimpan kurang lebih 2 juta box masker, kemudian 2.000 unit spraying equipment, alat semprot untuk disinfektan ya. Kemudian ada 300-an kendaraan operasional, kemudian ada ambulan, ada driver, ada segala macam peralatan operasi, dan akan disiapkan 1.000-an relawan terlatih di seluruh Indonesia untuk melakukan berbagai operasi-operasi dalam rangka penanggulangan corona ini. Nah, ada 3 kelompok kegiatan yang kita kerjakan sesuai dengan mandat. Yang pertama mitigasi. Mitigasi itu ini adalah edukasi kepada masyarakat, anjuran hidup bersih, cuci tangan, etika batuk, kemudian bagaimana caranya menjaga supaya tidak tertular, termasuk menyebarluaskan pesan yang kita kenal dengan social distancing atau penjarakan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan prevensi. Prevensi itu pencegahan, dimulai dari penyemprotan sarana-sarana umum, gereja, masjid, kuil, sarana agama, sekolah, penjara, dan sebagainya, pasar, itu sedang kita kerjakan. Kemudian membagi-bagi masker untuk masyarakat yang memerlukan, dan juga membagikan hand sanitizer untuk masyarakat juga. Ini beberapa kegiatan yang sedang kita lakukan, dan insya Allah mulai minggu lalu markas PMI 24 jam di markas pusat ini untuk melayani masyarakat. Pak Sudirman, ini kalau tadi Bapak sampaikan begitu ya, mulai dari hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat sampai kemudian informasi ini disiapkan dibantu oleh PMI juga begitu. Nah, kalau dilihat dari semua modal, saya bilang ini modal yang sangat besar sekali, ada 500 markas, sekian ribu relawan, ambulans dan sebagainya. Apakah ini benar-benar bisa menjadi percepatan upaya pemerintah dalam hal penanganan virus corona ini kalau menurut Pak Sudirman sejauh ini? Pekerjaan ini besar sekali, Mbak. Bahkan ini lebih besar operasinya dibanding pada tsunami yang sangat terkenal 2004 itu. Di Aceh ya? Karena itu, ya di Aceh dan Nias. Karena itu memang meskipun seluruh pihak membawa melakukan kerja maksimal pun memang selalu akan ada kekurangan. Karena itu memang pesan Pak Ketua Umum sejak kemarin itu sudahlah kita mengurangi perdebatan, tapi melakukan apapun yang kita bisa. Dan dengan mandat yang kita punya, dengan kewenangan yang kita punya, PMI akan terus berkontribusi maksimal menggerakkan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam operasi atau inisiatif untuk penanganan virus corona ini.
Oke. Pak Sudirman, sejauh ini setelah kemudian apa yang dilakukan oleh PMI mengurangi kepanikan dari masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan begitu ya, apa yang ingin Anda katakan kepada masyarakat ini yang sedang mendengarkan kita supaya kemudian benar-benar tetap waspada tapi tidak boleh panik, dan kemudian informasi-informasi yang berseliweran yang ribuan banyaknya gitu ya. Apakah kemudian ini kalau menurut Anda perlu disentralisasi, informasinya hanya datang dari satu arah saja, misalkan dari pemerintah begitu? Sebetulnya dengan kenyataan bahwa negara kita begitu luas ya, kemudian sistem bernegara kita sudah menjadi negara demokratis dan sudah desentralisasi, menurut saya sih justru makin banyak pihak yang menyampaikan informasi, asal informasinya itu akurat, makin baik. Baik. Dan yang penting adalah tadi seluruh pihak itu bukan mengambil posisi berlawanan, tapi kemudian membangun solidaritas. Jadi umpamanya pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat harus bergandengan tangan, dan saya sering mengatakan pada teman-teman, malah sudah lupakan saja urusan-urusan politik dulu deh. Ya. Ini betul-betul kita ketengahkan keselamatan manusia, karena itulah yang menjadi prioritas kita. Oke, Pak, mekanisme pembagian 2 juta masker tadi itu seperti apa? Mekanisme pembagiannya atau distribusinya kepada masyarakat yang dilakukan oleh PMI? Jadi kita akan menggunakan channel yang memang dalam jangkauan PMI, yaitu cabang-cabang PMI yang ada di kota-kota yang memang berisiko atau sedang mengalami bencana ini. Iya. Kemudian kita juga kemarin mengundang seluruh organisasi keagamaan, Dewan Masjid Indonesia, PGI, Walubi, Uskupan Agung Jakarta, kemudian dari kawan-kawan Hindu Dharma juga untuk menyebarluaskan dan juga beroperasi melakukan penyemprotan rumah-rumah ibadah. Itu juga menjadi channel dari penyebaran atau distribusi masker maupun alat-alat sanitizer. Jadi seluruh channel kita gunakan, dan kalau ada kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan logistik yang kita punya, sepanjang masih ada juga akan kita layani. Nanti mulai Senin kan insya Allah gudang sudah beroperasi. Gudang sudah beroperasi. Nanti akan kita umumkan pada masyarakat yang membutuhkan ini itu, kita akan bisa layani juga. Oke, dari sisi ketersediaan laboratoriumnya sendiri, ini apa yang kemudian bisa diambil, artinya bagian yang bisa kemudian diinisiasi oleh PMI dengan keberadaan laboratorium ini? Kalau laboratorium darah kita ingin fokus pada donor darah, karena tetap donor darah ya. Ini juga ada satu kondisi yang perlu diwaspadai, dengan orang takut keluar rumah dan takut bepergian, maka donor darah sekarang mengalami penurunan, stoknya mengalami penurunan. Jadi kita akan fokus di sana, tapi kita akan memberikan informasi dan juga mungkin akan menyebarluaskan rapid test kit yang menjadi titipan dari berbagai pihak kepada kita. Tapi kita tidak akan tangani secara teknis karena itu domainnya Kementerian Kesehatan. Baik. Oke, Pak Sudirman, apa yang ingin Anda sampaikan secara khusus kepada masyarakat, himbauan kah atau dorongan supaya ini bergeraknya kita benar-benar di satu arah begitu? Ya, saya pertama ingin menyampaikan terima kasih atas nama PMI kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, operasi ini. Kami tadi kedatangan pasukan dari TNI Marinir untuk mempercepat pendirian tenda-tenda logistik di sebelah kantor Palang Merah pusat. Kami juga mendapat sumbangan dari ratusan driver angkatan darat yang akan mengoperasikan kendaraan kalau diperlukan. Ya. Kemudian para pabrikan, ada seorang pengusaha punya pabrik terpentin, merubah komposisinya sehingga bisa menjadi disinfektan. Ya. Kemudian beberapa pabrikan kendaraan juga menyampaikan sumbangannya dengan memberikan diskon sangat besar ketika kita membeli truk dan mobil operasional secara besar-besaran. Jadi banyak sekali yang sudah berpartisipasi, dan saya kira momentum ini harus kita gunakan untuk kembali tadi membangun solidaritas nasional. Tadi malam saya sangat terharu, Mbak. Kawan dari PGI bercerita bahwa sesiangan itu melakukan training penyemprotan, yang memberikan pelatihan adalah kawan-kawan Dompet Duafa. Kemudian dibantu oleh para anggota TNI. Jadi inilah waktunya untuk membangun betul-betul
soliditas nasional tanpa membeda-bedakan lagi warna, membeda-bedakan agama, warna dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi ini momentum yang baik untuk membuat satu national unity. Menurut saya gitu. Oke. Baik Pak Sudirman, terima kasih. Kami doakan Bapak dan seluruh tim dari PMI terus bergerak untuk membantu masyarakat kita bisa melewati bencana virus corona ini bersama-sama begitu ya. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih. Baik, Smart Listener, kami akan lanjutkan kembali nanti perbincangannya. Kami masih menyimpan suara dari Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik yang nanti kan kita bahas. Kita akan ajak berbincang di satu sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, saya yakin ini banyak juga rekan-rekan media yang terus berupaya untuk bisa memberitakan dan membagikan informasi-informasi baik tadi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kami. Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap waspada dan tidak boleh panik, tapi terus berkarya untuk Indonesia. Kita sudah bersama-sama dengan Pak Ahmad Nur Hidayat, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Ahmad. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, sehat terus ya Pak ya. Terima kasih, alhamdulillah sudah mengundang kami, sehat. Iya. Oke, Pak Ahmad, ini tadi kita sudah berbincang dengan narasumber-narasumber kita dari anggota DPR, kemudian juga dari PMI, lalu kemudian juga masyarakat Indonesia bergerak begitu. Nah, Anda sendiri melihat, boleh menyoroti apakah benar kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini memang sudah mendorong masyarakat ya, gerakan supaya kemudian bergerak bersama-sama melawan corona secara efektif. Silakan Pak Ahmad. Menurut saya yang dilakukan pemerintah sudah dimulai, tapi belum cukup. Dan menurut saya malah masih sangat lemah. Contoh misalkan saya lihat aja dari data-data death percentage Indonesia hari ini adalah yang tertinggi di dunia. 8,67%. 32 yang meninggal dibagi 36,9. Itali sedikit di bawah Indonesia, 8,57%, 4.000 orang yang meninggal. Iya. Halo? Iya. Itali tetap yang paling tinggi begitukah Pak Ahmad? Anda melihatnya? Bukan, Indonesia yang tertinggi kalau dari Indonesia dari sisi persentasenya ya. Okay. Artinya kita nggak boleh anggap ini main-main. Yang kedua, kita juga sudah melihat dampak ekonomi, Mbak. Iya. Nilai tukar sudah jatuh. Iya. IHSG yang paling buruk sedunia turun dalam waktu hitungan 1 bulan itu 30%. Betul. Artinya ini kita kalau tidak memanage dengan baik, maka bisa jadi skenario terburuk yang akan terjadi, yaitu kita jatuh, tumpah darah, dan juga jatuh ekonomi. Ini yang kami khawatirkan. Iya. Anda melihat bahwa Anda tadi sempat menyebut bahwa kita nggak boleh menganggap santai. Apakah memang kita sempat ini bersama-sama ya? Artinya yang santai bukan cuma masyarakat tapi juga pemerintah di awal-awal ketika berhadapan dengan virus corona ini, Pak Ahmad. Ya betul, kita sempat kan merasa marah sebenarnya dengan pernyataan-pernyataan di awal pemerintah yang mengatakan Indonesia bebas corona dan sebagainya. Nyatanya kan kita kemudian 2 Maret kemarin positif 2. Kalau kami dari sisi kebijakan publik, mari kita belajar dari sejarah. Ada flu Spanyol 1918. Ada 2 negara bagian dari Amerika yang menempuh 2 jalur yang berbeda, Philadelphia dan Santa Louis. Philadelphia ketika pertama kali kasus itu muncul 17 September, itu baru 3 Oktober menerapkan intervensi pemerintah, social distancing. Butuh waktu 16 hari. Sementara San Luis, kasus pertamanya 5 Oktober, dia 2 hari kemudian dia menerapkan intervention, social distancing atau lockdown 7 Oktober. Hasilnya Philadelphia angka kematiannya tinggi sekali, sedangkan Santa Luis itu flat the curve, dia jauh di bawah. Nah dari kejadian ini kita dari tanggal 2 Maret kasus pertama sampai hari ini 20 Maret kita udah lebih daripada Philadelphia, udah hampir 20 hari loh Mbak. Tapi kita masih belum strong kebijakannya, beda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Santa Luis ketika itu, yaitu lockdown. Jadi kita sudah terlambat ini sebenarnya, dan kita harus bersiap dengan mendengar berita-berita yang sangat mengerikan. Jumlah positif akan bertambah, jumlah kematian akan bertambah dalam hari-hari ke depan. Ini yang saya sebagai
orang yang mengerti kebijakan publik tidak memahami kenapa kita tidak belajar dari sejarah. Oke, Pak Ahmad, dalam 2 hari kemarin begitu ya, kita dapat ini menjadi kabar gembira. Mudah-mudahan betul menjadi kabar gembira ketika Presiden Jokowi menyampaikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah disiapkan atau dipesankan obat yang bisa mengatasi virus corona, Avigan dan juga chloroquine. Nah, Anda melihat apakah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini sebagai bentuk komunikasi publik kepada masyarakatnya ini akan lebih menenangkan masyarakat? Menurut saya, counternya sudah terjadi, Mbak, dari para ahli-ahli medis bahwa 2 obat ini tidak proven dalam mengobati corona. Bahkan kalau beberapa pakar pendidikan dari UI mengatakan dia punya efek samping, misalkan bisa membunuh janin. Padahal tindakan keampuhannya belum teruji, tapi efek sampingnya sudah ada. Nah, menurut saya ini Pak Jokowi, saya memahaminya untuk menenangkan publik, tapi data yang disampaikan itu banyak sekali kontroversinya. Sehingga pada akhirnya bukan alih-alih menenangkan publik, malah kemudian orang jadi bertanya-tanya, loh ini di dunia ini belum ada vaksinnya tapi kita udah bicara obatnya dan akan mengimpor 2 juta. Ini Bill Gates, Bill Gates mengatakan 18 bulan butuh waktu untuk menemukan vaksin yang tepat. Iya. Dan belum ada yang menemukan sampai hari ini, Mbak. Menurut saya begitu kalau penjelasan publik. Jadi artinya bisa jadi ini nanti malah blunder ya ketika kemudian diumumkan kepada masyarakat mengenai 2 obat tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Betul. Sebenarnya ada langkah lain dibandingkan kita melakukan statement yang seperti itu yang datanya juga masih questionable. Langkah lain adalah lebih baik bicara stimulus ekonomi. Karena memang kalau saya memahami ya, kalau pemerintah bicara lockdown kesannya kan mengerikan. Betul. Akan ada keamanan, aparat diturunkan, dan akan ada batasan-batasan tertentu. Tapi kalau bicara kita stimulus ekonomi, rakyat akan tenang. Meskipun nanti kemudian pada akhirnya memutuskan lockdown, tapi dengan adanya kebijakan stimulus ekonomi, orang akan, nggak ada masalah lockdown, karena kebutuhan dasar kami akan terpenuhi. Oke. Dan Anda melihat bahwa ketika pemerintah mengatakan misalnya membatasi, ada himbauan, ini baru sebatas himbauan ya, himbauan untuk masyarakat ketika belanja tidak berlebihan dan sebagainya supaya kemudian tidak terjadi lonjakan harga dan artinya barang-barang, bahan-bahan tetap bisa tersedia, bisa terbagi juga untuk masyarakat yang lain. Apakah ini tidak cukup? Lalu kemudian ketika pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan akan menggelontorkan sejumlah uang untuk dana, gitu maksud saya, untuk membiayai penanganan ini, apakah itu menurut Anda tidak cukup untuk membantu stimulus kepada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi? Menurut saya pemerintah sudah baik dalam merespon ini. Sudah ada itikat untuk melakukan stimulus. Saya dengar akan ada jilid 3. Tapi menurut saya, Mbak, dalam kacamata kebijakan publik ini masih rendah kalau kita berikan negara lain. Jepang misalkan, dia memberikan 12.000 yen per kepala keluarga. Atau 1,7 juta orang per kepala keluarga. 5 paket stimulus yang saya usulkan ini bisa menambah signifikan jumlahnya. Yang pertama adalah pemerintah itu memberikan cash check yang jumlahnya signifikan. Saya lihat ada kartu sembako ditambah 50.000 jadi 200.000. Menurut saya itu nggak cukup. Apalagi ada kebijakan insentif kartu prakerja. Betul. Ini kita lagi dilarang social distance. Diberikan insentif kartu prakerja, kan orang harus datang ke lembaga pelatihan. Betul. Ini nggak cocok, nggak sinkron dengan apa yang terjadi. Ini lagi-lagi signal bahasa policy pemerintah itu tidak konsisten satu sama lain. Yang satu bilang social distancing, yang satu memberikan kartu prakerja. Berarti harus keluar begitu. Iya, harus keluar. Orang penting kan nggak konsisten kebijakannya, Mbak. Sehingga menurut saya harusnya dikoordinasikan kembali. Kemudian dibuatkan satu paket. Yang pertama tadi yang saya usulkan adalah memberikan cash check seperti halnya di negara lain. Bahkan di Amerika 15 juta per orang. Untuk meng-counter terjadinya penurunan aktivitas masyarakat. Yang kedua adalah juga
kebijakan yang lain seperti penerbitan aturan penangguhan pembayaran kredit masyarakat, ada kredit rumah, kredit motor. Kalau social distancing terjadi, orang nggak boleh bekerja kan nggak punya kemampuan untuk membayar kredit publik itu, betul. Yeah. Dan yang ketiga yang paling strong dan ini membantu adalah penurunan PPN. Yeah. Ini kan kita PPN 10%. Saya lihat di Turki 8% PPN-nya dia berani turunkan 1% karena corona ini. Nah ini bisa ditiru. Yang keempat adalah subsidi UMKM untuk bayar karyawan. Industri-industri kecil, menengah yang mereka kesulitan karena harus berhenti aktivitasnya, harus dikasih insentif oleh pemerintah. Dan yang terpenting menurut saya yang kelima adalah mengalihkan dana-dana yang tidak penting seperti perjalanan dinas para PNS untuk membangun rumah sakit darurat. Nah ini diperlukan, Mbak. Oke, jadi dana-dana yang itu untuk perjalanan dinas ini dialihkan ya, karena kan kondisinya darurat begitu ya. Pak Ahmad, yang terakhir ini, kepada pemerintah Anda sudah menyampaikan ada 5 paket stimulus ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kepada masyarakat apa yang ingin Anda sampaikan, terutama ketika merespon kebijakan dari pemerintah? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, tetap patuhi, tetap disiplin. Karena sebenarnya gini, garda terdepan penanganan COVID ini bukan petugas medis. Garda terdepan penanganan COVID ini adalah masyarakat itu sendiri. Petugas medis adalah garda terakhir. Nah, sehingga ketika kita sadar, kita melakukan social distancing, tujuannya untuk apa? Kalau menurut saya, Mbak, dengan kita agak sedikit lambat, ini kita sama saja telah mengizinkan virus itu terinfeksi secara merata. Social distancing itu adalah untuk menekan supaya orang yang datang ke rumah sakit jumlahnya tidak bersamaan. Sehingga rumah sakit bisa mengkontrol gitu, bisa melakukan penanganan. Yang kedua sebetulnya saya mengusulkan ada program non ekonomi juga, non stimulus ekonominya itu penerapan dokter keliling. Jadi masyarakat disarankan kuat untuk social distancing. Yang kedua, yang sakit, yang kemudian tidak punya gejala, stay at home. Kirim dokter keliling, kalau jumlahnya tidak mencukupi, buat mekanisme relawan untuk melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang ada di rumah ini. Supaya apa, Mbak? Supaya kapasitas rumah sakit kita tidak membludak. Ini kan udah terjadi ini, Mbak, di Jakarta khususnya. Apa yang tadi Anda sampaikan mudah-mudahan ini juga sejalan dengan yang akan dilakukan oleh PMI ya, karena sukarelawannya sudah disiapkan dan bergerak begitu mulai minggu depan akan mendistribusikan masker dan sebagainya kepada masyarakat. Betul, PMI udah cukup bagus menurut saya. Ini perlu juga didorong juga dengan koordinasi oleh pemerintah. Nah, saya ada satu hal, Mbak. Ini pemerintah saya lihat menyerahkan kepada pemerintah daerah ini tidak efektif karena kejadiannya adalah serupa. Harusnya satu komando. Izinkan BNPB yang menangani ini, berikan dana yang cukup kepada BNPB, dia di satu komando. Apakah lockdown atau tidak, berikan serahkan kepada pemerintah pusat. Jadi semua sudah harus terkoordinasi. Satu komando gitu ya? Satu komando. Ini perang ini, Mbak. Pemimpinnya harus tegas, harus jelas siapa. Dan menurut Anda kesimpang siuran kebijakan yang diambil pemerintah daerah ada, pusat ada, ini yang akan justru semakin membuat masyarakat bisa jadi panik begitu ya? Masyarakat panik. Dan juga kepala daerahnya kan di beberapa tempat juga terkena. Ini kan menambah kepanikan juga. Nah, oleh karena itu command center itu harus kuat, memberikan signal ke publik yang strong. Kita ingin tidak banyak orang yang sakit dan kemudian datang ke rumah sakit bersama-sama, karena itu akan menambah krisis bencana yang lebih besar lagi. Baik, Pak Ahmad, terima kasih Anda telah menguatkan, memperkaya hasanah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semua pihak yang sedang menyimak perbincangan ini bisa mendorong, bisa terdorong juga ya, semakin sadar pentingnya ada social distancing yang diambil oleh pemerintah dan kita mendukung hal itu sebagai gerakan masyarakat untuk melawan corona. Pak Ahmad, doa kami Bapak sehat-sehat terus bersama dengan seluruh tim dan juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Terima kasih doanya dan terima kasih telah mengundang kami, Mbak Ola. Terima kasih semua harus benar. Baik.
Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, perbincangan ini segera harus kita sudahi, dan apa yang disampaikan oleh semua narasumber tadi, mudah-mudahan ini bisa menguatkan langkah kita bersama-sama bahwa kita memang harus bergerak bersama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri, karena negara yang berhasil melewati ini tidak ada yang mengerjakannya sendiri, semua harus bergerak bersama-sama. Kita harapkan kita tidak lama lagi kita bisa melewati bencana ini, bencana virus corona bersama-sama, dan semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kami doakan Anda semuanya sehat, kita terus bisa berkarya untuk Indonesia. Demikian Smart Listener, dan siaran ulangnya bisa Anda simak nanti di hari Minggu jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Kami pamit bersama dengan seluruh kru yang bertugas mewakili dari Smart FM dan Smart FM Network dan Populi Center mengucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali pekan depan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia. Perspektif